Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PTIA akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami, yaitu pembuatan website Zenlib, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama saya Adi Bagus Barka NIM 039, kemudian Laili Nur Fadilah 037, Yoga Putra Rama 043, kemudian Muhammad Irsyad Kamal 069, dan Talita Neira 061. Pembuatan aplikasi Zenlib ini merupakan sebuah website di mana merupakan website yang menyediakan layanan buku e-book yang dimana dapat diakses secara umum di domainnya, yaitu zenlib.pti21unesa.com. Nah, pembuatan Zenlib ini dilatar belakangi di mana perkembangan zaman yang berdampak pula pada perkembangan teknologi, sehingga manusia lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan bermain gawai. Nah, dilihat dari web data reportal, rata-rata masyarakat Indonesia ini menghabiskan 8 jam waktu mereka untuk berinternet, di mana 3 jam diantaranya yaitu untuk aktif di sosial media. Kemudian mengutip dari pernyataan Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional di Majalah Gatra, berdasarkan hasil riset Perpusnas pada tahun 2017, frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata 3 hingga 4 kali per minggu, dengan lama waktu membaca perharinya hanya 30 sampai 59 menit. Jumlah buku yang dibaca per tahun juga 5 sampai 9 buku, sehingga diperoleh rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia yaitu di 36,48. Oleh karena itu, penulis berencana untuk menciptakan website Zenlib ini untuk membantu masyarakat, terkhususnya para pelajar, dalam membaca buku hanya dengan menggunakan gawai mereka. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada apa tujuan yang dicapai dengan adanya website ini, kemudian bagaimana data dan konten pada website ini diperoleh. Yang ketiga ada bagaimana cara mengembangkan website yang menyediakan buku bacaan digital agar masyarakat bisa membaca dengan media multiplatform. Tujuan dan manfaatnya sendiri untuk membuat website yang menyediakan berbagai buku bacaan dalam bentuk digital, memudahkan masyarakat untuk membaca dengan mudah di mana saja dan kapan saja, meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, mengetahui proses pembuatan website Zenlib, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman website. Nah, metode pengembangan yang kita gunakan sendiri dalam pengembangan website Zenlib ini menggunakan metode Scrum atau sering dikenal dengan SDLC. Dengan metode ini kami bisa kondisional untuk terus mengutarakan ide-ide kreatif berupa fitur dengan cara menambahkan, mengurangkan, atau mengadopsi fitur yang telah ada ke website Zenlib kita ini. Pembagian task untuk memastikan proses pengembangan website ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana berikut, di mana Scrum Master bertugas memfasilitasi dan memastikan bahwa tim sudah paham dengan proses Scrum. Kemudian Development Engineer bertugas untuk mengeksekusi ide berupa perancangan sistem website dan pengembangan website. Nah, untuk diagram flowchart-nya sendiri dapat kita lihat ada 2, yaitu untuk yang pertama untuk user sendiri, dimulai dari start yang dimana akan langsung dihadapkan dengan kondisi sudah punya akun atau belum. Jika belum maka sign up, jika sudah maka masuk dan diarahkan lanjut menuju ke menu utama dari website Zenlib. Kemudian pengguna di dalamnya dapat menjelajahi fitur-fitur seperti search, informasi buku, kemudian dapat membaca buku, dan kemudian bisa logout atau keluar dari website Zenlib. Untuk flowchart yang kedua yaitu flowchart dari admin, di mana startnya adalah login terlebih dahulu, yang kemudian akan masuk ke menu dashboard website Zenlib
yang dimana isinya dapat melihat pengguna, data buku, dan juga list data, dimana admin ini dapat menambahkan buku, mengedit, dan juga menghapus buku. Nah, elemen pada website Zenlib ini yang pertama ada font, Katibeh dan Montserrat. Kemudian warnanya ada yang kami gunakan putih, abu-abu, hitam, dan juga merah. Nah, untuk penjelasan lebih selengkapnya tentang website Zenlib akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, untuk websitenya sendiri di sini kita dapat mengaksesnya di alamat zenlib.pdi21unesa.com. Nah, dimana di sini di halaman awalnya kita akan ditampilkan baca buku seru di Zenlib. Di sini terdapat beberapa menu, dan ini menu rekomendasi, di mana rekomendasi ini menunya itu berisikan buku-buku yang nantinya pengguna dapat membacanya. Nah, untuk dapat membaca ini, pengguna diminta untuk masuk menggunakan akun terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan membuat akunnya, seperti itu. Nah, untuk buat akun sendiri, di sini pengguna dapat membuat username, kemudian memasukkan email mereka, kemudian membuat password. Nah, jika sudah diinputkan semua, maka selanjutnya akan klik daftar. Secara otomatis akan tersimpan akun mereka, kemudian pengguna dapat masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan. Oke, selanjutnya kita contohkan. Nah, jika sudah memasuki, maka akan muncul pop-up di mana selamat membaca. Nah, di sini pengguna dapat mengakses bukunya melalui rekomendasi buku, di mana ada 5 buku yang di depan. Untuk melihat lebih banyak, pengguna dapat menuju ke tombol selengkapnya. Baik, untuk selanjutnya, apabila sudah menuju halaman buku, pengguna bisa mencari buku yang diinginkan di search. Dituliskan buku yang diinginkan, contohnya Dilan. Lalu diklik search, lalu di sini contohnya apabila ingin membaca Dilan 1990. Diklik bukunya, cover bukunya, lalu akan memunculkan informasi mengenai bukunya, di mana informasi ini terdapat penulis, penerbit, tahun, dan juga deskripsi mengenai buku tersebut. Apabila pengguna ingin membaca, maka klik baca buku. Lalu akan diarahkan ke buku yang ingin dibaca yang tersimpan pada Google Drive. Seperti ini. Lalu apabila pengguna ingin keluar, maka klik tombol keluar. Dan akan keluar dari website. Lalu selanjutnya kita akan mencoba masuk menggunakan admin. Klik masuk, lalu di mana email dan password admin ini kita buat secara default, di mana email admin sendiri yaitu admin@gmail.com dengan password admin 123. Lalu klik masuk. Nah, untuk login sebagai admin sendiri akan menampilkan dashboard, di mana dashboard ini berisikan informasi mengenai total pengguna Zenlib dan juga jumlah buku Zenlib. Lalu selanjutnya ada halaman pengguna.
di mana halaman pengguna ini berisi mengenai profil pengguna yang telah terdaftar di website Zenlib. Di mana admin juga bisa menghapus pengguna yang sudah terdaftar. Contohnya Akoy. Nah, pengguna berhasil terhapuskan. Selanjutnya kita ke halaman data buku. Di dalam data buku ini kita dapat menambahkan buku dan mengedit serta menghapus buku. Kita menambahkan buku, kita dapat memasukkan di sini. Nah, kita menambahkan judul buku. Misalkan di sini judulnya multimedia. Lalu penerbitnya Gramedia Book. Selanjutnya kita masukkan tanggal terbitnya. Lalu kita masukkan deskripsi singkat tentang bukunya. Lalu selanjutnya kita masukkan nama penulis. Selanjutnya kita masukkan link buku. Dan yang terakhir kita masukkan file cover buku. Lalu kita klik save. Nah, maka data buku akan otomatis tersimpan. Akan keluar data berhasil ditambah. Kita lihat. Nah, situ udah masuk buku multimedia. Jika ingin mengedit, nah, kita klik edit, lalu kita bisa mengganti yang ingin diedit. Misalnya di sini kita akan mengganti penulisnya. Nah, sudah. Setelah itu, setelah selesai mengedit, kita bisa klik update. Nah, maka akan keluar data berhasil diperbarui. Kita lihat dulu. Nah, di situ sudah berganti penulisnya dari Ginanjar jadi Saputra Sejahtera. Data-data ini otomatis masuk ke halaman list data. Mari kita lihat di halaman list datanya. Nah, di halaman list data ini kita bisa melihat data-data buku yang berisi mulai dari cover hingga deskripsi buku yang sudah ditambahkan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini terlihat ada 18 buku. Selanjutnya kita ke database-nya.
Baik, di sini merupakan database dari website Zenlib, di mana untuk nama database-nya yaitu PTIK 2214-Zenlib dengan memiliki dua tabel yaitu book dan user. Yang pertama kita akan ke tabel book. Nah, untuk struktur dari tabel book ada 8 yaitu ID, title, subtitle, data book, date book, description, thumbnail, keyword, dan author. Dan berikut merupakan tampilan dari database book. Lalu selanjutnya ke user, di mana strukturnya ada 4 yaitu ID, username, email, dan password. Lalu ini merupakan isi dari database user. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu untuk source code dari Zenlib Education atau website Zenlib. Untuk strukturalnya sendiri sebagaimana berikut, bisa dilihat di samping kiri. Kemudian dalam pengembangan aplikasi sendiri kami menggunakan teknologi Bootstrap, dan tentunya untuk bahasa sendiri yang kami gunakan ada PHP sebagai backend-nya, kemudian HTML, CSS sebagai untuk front end-nya. Jadi dalam pengembangan strukturnya kami menggunakan Bootstrap. Kemudian untuk bagian backend-nya kami menggunakan Vanilla PHP. Untuk tampilannya sebagai berikut. Contoh ini untuk file code.php. Di dalam file code.php sendiri ada yang pertama ada untuk source code untuk menambahkan buku sebagaimana berikut sesuai dengan tabelnya, yaitu jumlahnya ada 7. Kemudian untuk selanjutnya ada source code edit buku. Untuk source code-nya sebagaimana pada tampilan berikut. Kemudian ada juga untuk delete book. Dimana untuk delete book sendiri, karena booknya untuk buku covernya itu tersimpan pada directory hosting, maka dalam source code-nya sendiri terdapat directory yang mengarah pada hosting. Mohon maaf, directory yang mengarah pada file yang tersimpan pada hosting. Karena untuk covernya sendiri itu tersimpan di dalam hosting. Berbeda dengan user tidak perlu directory yang mengarah pada hosting seperti tampilan berikut. Kemudian selain itu juga ada button login di mana untuk login dashboard kami sudah menentukan email default. Untuk email defaultnya dashboard admin sebagai berikut, yaitu admin@gmail.com seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan juga untuk passwordnya yaitu admin123. Tetapi ketika nanti ketika seseorang mengakses Zenlib tidak menggunakan admin atau password berikut, maka nanti akan diarahkan ke else, yaitu password dan admin yang sesuai dalam database users. Jadi ketika nanti loginnya tidak menggunakan admin@gmail.com, maka akan diarahkan ke database users. Itu untuk proses login. Kemudian untuk logout sebagaimana berikut, dan register. Nah, untuk website kami itu menggunakan password tipe MD5. Jadi secara struktural dia terinskripsi. Jadi tidak secara nyata berupa tulisan, tapi berupa kode yang sudah diacak oleh sistem. Jadi untuk password kami menggunakan sistem MD5. Nah, ini mohon maaf. Jadi berikut untuk tampilan bukan tampilan tapi source code dari aplikasi Zenlib Education. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Adif. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kami kelompok 1 PTIA tentang website yang kita buat yaitu Zenlib Education. Mungkin sekian untuk presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.